Bayangkan kalau kamu habis lulus, lalu kamu menganggur selama beberapa bulan. Kamu cari-cari terus pekerjaan, tapi masih belum juga diterima. Selama kamu menganggur, kamu diberi uang saku oleh orang tuamu yang kamu gunakan untuk membeli kuota, membeli bensin, jajan, nongkrong, dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Tapi tentunya uang saku yang kamu dapat itu hanya cukup alias ngepas aja untuk kehidupanmu. Hingga pada akhirnya kamu mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan akhirnya kamu menerima gaji pertamamu. Dan kamu merasa bahwa kehidupanmu akan mulai berubah. Nah, disinilah jebakan kemiskinannya. Karena kamu sudah bekerja, otomatis orang tuamu tidak lagi memberikanmu uang saku, yang padahal gaji dari pekerjaanmu itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja. Ya dong, sekarang kamu harus ngekos, bayar pajak, makan beli sendiri. Selama sebulan listrik bayar sendiri, transportasi bertambah, dan berbagai macam pengeluaran lainnya. Belum juga kamu harus nabung untuk menikah. Dan juga belum lagi, misal kamu punya cicilan kendaraan, atau mungkin kamu harus mengirim uang ke rumah. Lalu kamu merasa bahwa kamu sekarang punya uang justru jauh lebih sedikit daripada saat kamu masih menganggur. Nah, itulah jebakan kemiskinan. Para ekonom menyebutnya jebakan kesejahteraan, dan itu hanya satu dari sekian banyak jebakan kemiskinan lainnya. Dan jika kamu merasa seperti itu, ada jutaan korban lainnya yang merasakan hal yang sama denganmu. Dan sialnya juga, kali ini kadang bisa sampai ke beberapa generasi, dari nenek sampai ke kamu, atau dari kamu sampai ke cucumu. Kenapa bisa begitu? Ketika uang kita terbatas, kita akan kekurangan akses pada edukasi yang bagus, atau bahkan makanan yang sehat. Dan faktor kalian bisa terjebak di sini itu juga bisa dari rumah. Misalnya bencana alam yang mengakibatkan kamu kehilangan semua hartamu. Dan juga kehilangan pekerjaan yang mapan, atau pemerintah yang korup, yang membuat kebijakan yang tidak merakyat dan sebagainya. Dan ironinya dari jebakan kesejahteraan ini, itu malah berasal dari kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk melawan kemiskinan. Lalu bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Ada dua hal, yaitu secara internal dan eksternal. Kita bahas eksternalnya dulu, karena lebih mudah. Yaitu pemerintah harus bisa mengcover semua kebutuhan dasar manusia. Misalnya pendidikan gratis, BPJS semakin dipermudah, tunjangan untuk anak-anak dan sebagainya. Intinya kebutuhan dasar rakyat itu semua harus dipermudah dan dipermurah. Tapi melihat kondisi negara kita yang mungkin agak sulit, jika harus melakukan itu sekarang, berarti solusinya hanya dari internal. Gimana tuh? Kalau dibikin simpel ya, kamu cari pekerjaan yang gajinya lebih banyak. Tapi kan sulit. Iya, memang sulit. Tapi kamu bisa coba giling atau coba usahakan. Sisihkan sedikit gajimu. Tabung itu, lalu jika sudah cukup, kuliahlah. Kalau kamu sudah kuliah, lanjutlah S2. Kalau kamu dari S2 dan masih kurang cukup, lanjutlah S3. Kalau kamu nggak bisa nabung, carilah beasiswa, dan sebaiknya kalau kamu nggak mau kuliah, ikutlah pelatihan atau minimal membaca buku lah, atau mencari tutorial untuk menambah skillmu. Bagaimana pekerjaanmu bisa naik tingkat jika kamu sendiri gitu-gitu aja? Maka dari itu jangan manja terus. Tingkatkan dirimu hingga kamu mendapatkan kehidupan yang kamu inginkan.